Hal yang menarik untuk kita maknai itu ketika kenapa Yesus itu dengan begitu mudah mengiyakan permintaan si kusta dalam sekejap. Juga kita perlu mencari tahu dan memaknai kenapa justru Yesus melarang dia untuk memberitakan hal itu, tapi tetap dia mengatakan itu. Dan Yesus tidak marah. Tapi sebelum ke sana, marilah kita juga perlu memaknai lebih dahulu apa Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk penahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk penahiranmu persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Para suster, frater, dan adik-adik terkasih, ini adalah kata-kata yang diberitahukan atau lebih menjadi sebuah nasihat Yesus untuk si kusta, yang dalam Injil hari ini kita dengar mendapat belas kasihan Yesus. Seperti yang saya katakan di bagian pengantar, hal yang menarik untuk kita maknai itu ketika kenapa Yesus itu dengan begitu mudah mengiyakan permintaan si kusta dalam sekejap. Juga kita perlu mencari tahu dan memaknai kenapa justru Yesus melarang dia untuk memberitakan hal itu, tapi tetap dia mengatakan itu. Dan Yesus tidak marah. Tapi sebelum ke sana, marilah kita juga perlu memaknai lebih dahulu apa yang disampaikan oleh surat kepada orang Ibrani dalam bacaan pertama, yang baik sekali untuk kita maknai karena sesuai dengan kapasitas kita. Kita ini kan romo, frater, katakanlah pembimbing rohani, suster mereka kepala sekolah. Kita akan berhadapan dengan kenyataan harus menasihati orang. Dan dalam bacaan pertama kita menemukan bagaimana Tuhan berbicara melalui surat kepada orang Ibrani. Hendaklah kalian saling menasihati setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Berarti jangan menunda-nunda nasihat kalau memang itu perlu untuk kita katakan. Namun juga kita terbentur dengan kenyataan bahwa tidak mudah menasihati orang. Kita juga harus mempertimbangkan perasaan orang. Mau nggak dia menerima nasihat? Kalau orang datang meminta kita memberi nasihat, mungkin lebih mudah. Tapi ketika orang itu melakukan sesuatu yang bagi kita tidak beres, tapi kita ingin menasihati, susah juga. Kalau dalam relasi fungsional, misalnya bawahan dan atasan, katakanlah kepala sekolah, ya mau tidak mau guru-guru dengar, karena yang bicara kan kepala sekolah. Demikian juga kepala sekolah, kalau ketua yayasan bicara, mau tidak mau dia harus dengar kan nasihatnya, karena memang harus seperti itu. Tapi dalam konteks yang lebih bebas, tidak mudah kita menasihati orang. Yesus saja menasihati si kusta tetap tidak mau ikut kan. Yesus bilang apa setelah kau sembuh? Saya peringatkan dengan keras. Keras loh. Supaya jangan engkau memberitakan kepada siapapun apa yang telah kau alami. Tapi yang terjadi, dia tetap memberitakan. Ini Yesus yang nasihat saja susah. Tapi juga perlu kita menyadari bahwa
Rasanya kalau menurut saya sih, ini yang kita coba cari-cari maknanya. Sebenarnya Yesus juga senang waktu si kusta itu memberitakan apa yang telah dia alami dari pertemuan dengan Yesus. Walaupun Yesus bilang, saya peringatkan dengan keras untuk jangan kau katakan kepada siapapun, tapi itu cuma kata-kata. Dari hatinya pasti Yesus berharap semoga dia mewartakan ini dan pewartaannya membuat orang makin banyak orang bertobat kan. Artinya roh itulah yang bekerja dalam diri orang-orang itu. Saya juga seringkali berkata-kata begini kepada orang-orang. Kalau saya bicara, boleh kamu dengar. Tapi kalau kamu dengar, yang saya katakan itu mungkin pedas dan pedis, jangan hanya cuma dengar kata-katanya. Tapi motivasi di balik saya mengatakan itu, apa itu yang lebih penting. Misalnya, kalau kita menegur kamu, menasihati kamu, dalam kapasitas saya sebagai seorang imam, itu bukan karena saya ingin kamu tidak selamat, tapi supaya kamu selamat. Misalnya, malas ke gereja dan saya harus omong. Mungkin bagi kamu, ngapain repot orang? Bukan, itu tugas saya harus mengatakan itu. Karena hati saya ingin kamu lebih dekat dengan Tuhan dan selamat. Gitu. Jadi kita Romo ini dan juga suster kalau bicara itu kan menasihati orang, tentu bukan karena kita membenci orang itu makanya kita bicara, tapi kita bicara keras untuk dia bisa selamat. Jadi bicara keras dari hati yang lembut. Mungkin ini kata kunci. Kita boleh bicara keras tapi dari hati yang lembut. Dan Yesus walaupun di kitab suci dikatakan bicara dengan keras kepada si kusta, tapi hatinya tetap lembut. Artinya kelembutan hati itulah yang bekerja dalam diri si kusta. Bukan soal kata-kata larangan Yesus. Kenapa? Justru kelembutan hati itu menggerakkan dia untuk tetap mengatakan kepada orang. Karena ia sudah mengalami sentuhan kasih dari Tuhan. Jadi kan dia bilang gini, kalau Tuhan berkenan, tahirkan aku. Jadi kalau Tuhan berkenan, tahirkan aku. Dan respon Yesus, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih. Ini kata kunci. Kata-kata itu menembus hati Yesus sehingga tergerak. Itu kan kata-kata roh. Roh Kudus yang berbicara dalam diri si kusta, dan roh itu memang selalu menjiwai Yesus dari yang dia terima di pembaptisan. Maka Roh Kudus ketemu Roh Kudus kan nyetel. Maka dalam sekejap Yesus bilang, aku pun mau engkau tahir. Tidak ada pertimbangan banyak, tidak ada pemikiran banyak. Karena begini, kalau seandainya Yesus mempertimbangkan banyak dan tidak mau dia tenar untuk diceritakan dan digosipin ke orang, pastikan Yesus bilang, jangan, kita sepakat dulu. Nanti kalau saya sembuhkan kau berani nggak ini untuk tidak bicara kemana-mana? Tidak gosipin, yang gitu. Tapi Yesus tidak berpikir itu karena tergerak oleh belas kasih. Langsung dia bilang, sekarang pun aku mau supaya engkau tahir. Lalu beri pesan, jangan mengatakan itu. Jadi kekuatan roh itu yang lebih penting dalam menasihati. Dan saya rasa kenapa Yesus entah memang dicatat atau tidak dicatat, dia tidak marah kan kemudian. Walaupun orang itu berbicara, Yesus tidak marah. Malah yang Yesus buat, dia pergi ke tempat yang sunyi, sembunyikan diri, berdoa di sana. Kenapa? Karena Yesus tahu itu adalah gerakan roh. Karena roh bekerja dalam diri si kusta untuk menyampaikan kabar baik dan kabar sukacita itu kepada orang. Itu kan kabar baik dan kabar sukacita. Bahwa seorang kusta yang sudah lama sakit, rindu untuk sehat, begitu berjumpa dengan Yesus, dia satu kali minta, langsung Yesus mau. Kita pun begitu. Kalau kita menemukan sebuah pengalaman yang bagi kita itu mustahil kita dapat, kan saking senangnya, pasti kita omong kemana-mana, saking bahagianya. Jadi Yesus tidak marah, karena orang itu memang mengekspresikan kebahagiaan dari perjumpaan dengan Tuhan, walaupun kemudian mengandung resiko untuk Yesus. Tapi kan Yesus tahu namanya karya roh selalu berbuah manis. Makanya Yesus tidak marah. Dan buktinya justru setelah itu makin banyak orang datang kepada Yesus. Itu kan cerita di bagian akhir Injil. Maka bagi kita kesimpulannya, kenapa ketika si kusta minta, hati Yesus cepat tergerak oleh belas kasih? Karena yang berjumpa itu kata-kata roh dari orang berbeda. Si kusta digerakkan oleh roh, dan roh itu sudah ada di dalam Yesus, maka kesatuan roh itu yang membuat belas kasih itu muncul. Dan kita pun kalau menasihati orang yang memang tulus mau dinasihatin, pasti kita rasa enak juga kan, dia berubah, kita berubah, sama-sama bahagia.
Kemudian kenapa Yesus tidak marah walaupun dia tidak mengikuti nasihat Yesus? Ya, jawabannya tadi karena Yesus memang lebih mengutamakan pekerjaan roh daripada keinginan pribadi. Secara pribadi, Yesus ingin tidak digembar-gemborkan, tapi tidak bisa meredam Roh Kudus yang memang mau memakai kesempatan itu untuk diwartakan kepada dunia bahwa Yesus memang benar-benar anak Allah. Dia bisa menyembuhkan si kusta, penderitaan yang tidak mudah disembuhkan di Yahudi pada waktu itu. Nah, untuk kita kesimpulannya, jangan pernah takut untuk terus menasihati. Walau mungkin orang tidak menghargai kita, orang menolak kita, terus saja menasihati. Yang penting motivasi kita tulus dan murni untuk dia makin baik. Dan saya pikir inilah yang pernah dikatakan oleh Santo Paulus dalam suratnya. Baik atau tidak baik waktunya, wartakanlah sabda Allah. Semoga Tuhan memberkati kita.